Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu Fitrahiri, NIM 19650039. Di sini saya akan menjelaskan tentang untuk pengenalan sistem terdistribusi. Nah, pertama kita perlu mengetahui apa itu sebuah data. Data pada dasarnya merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Kemudian data-data yang sudah kita dapat tersebut dapat dilakukan store atau menyimpan, share, membagi, kemudian akses, proses, dan encrypt. Nah, data-data yang telah kita dapat tersebut juga memiliki fungsi dalam kehidupan kita, misal untuk kesehatan, edukasi, pekerjaan, bisnis, atau sains. Nah, bagaimana menyimpan dan memproses data pada skala? Nah, untuk proses menyimpan dan memproses ini mempunyai dua, yaitu vertical scaling dan horizontal scaling. Nah, yang pertama itu vertical scaling. Dapat dicapai dengan melakukan upgrade hardware, misal CPU yang lebih cepat, memori lebih besar. Nah, untuk vertical scaling ini, komputer individu masih dapat menderita keterbatasan sumber daya sehubungan dengan skala masalah yang ditangani. Nah, kemudian yang kedua yaitu horizontal scaling. Pada horizontal scaling ini dapat diperoleh dengan melakukan penambahan beberapa mesin. Nah, pada horizontal scaling ini mempunyai requirement yang lumayan banyak. Salah satunya cara mengekspresikan masalah sebagai proses paralel dan mengeksekusinya pada mesin-mesin berbeda. Karena pada horizontal scaling ini dilakukan penambahan mesin. Nah, kemudian kita masuk pada definisi sistem terdistribusi. Nah, apa itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi sendiri merupakan sistem yang terdiri dari sekumpulan entitas komputas yang berdiri sendiri, yang saling berhubungan, berkomunikasi, dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang sama dan dilihat sebagai sebuah sistem tunggal. Nah, kemudian perbedaan antara sistem terdistribusi dan jaringan komputer. Untuk tujuannya, jika pada jaringan komputer, tiap komputer dapat memiliki tujuan yang berbeda, seperti si A pada suatu tempat yang sama dengan si B membawa HP. Nah, si A ini mengakses YouTube. HP-nya digunakan untuk mengakses YouTube. Kemudian yang si B ini perangkatnya digunakan untuk mengakses e-learning. Nah, kan terlihat berbeda. Nah, pada sistem terdistribusi ini, mereka memiliki tujuan yang sama. Kemudian untuk transparansi dari sudut pandang user. Untuk jaringan komputer, user melihat setiap komputer itu sebagai entitas mandiri. Nah, tetapi pada sistem terdistribusi, user melihat seluruh komputer dalam sistem terdistribusi sebagai satu entitas tunggal. Klasifikasi sistem terdistribusi itu ada tiga, yaitu Distributed Information System, Distributed System for Pervasive Computing, dan High Performance Distributed Computing System. Nah, yang pertama itu HPDCS. Nah, untuk HPDCS ini jenis sistem terdistribusi yang digunakan untuk komputasi performa tinggi. Nah, beberapa node berkoordinasi untuk mengolah data berukuran besar
yang butuh komputasi tinggi seperti big data processing, real-time IoT data processing. Nah, karakteristik pada HP DCS ini, yang pertama, perangkat komputasi punya kemampuan storage dan processing yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu node terhubung lewat jaringan kabel. Contoh dari HP DCS ini ada ya, parallel computing, cluster computing, dan grid computing. Kemudian, yang terakhir itu cloud computing. Kemudian lanjut distribute information system. Pada distribute information system ini merupakan integrasi antara beberapa aplikasi dalam sebuah instansi atau perusahaan. Nah, goalnya di sini itu untuk menerapkan interoperabilitas antar aplikasi yang ada. Nah, antar aplikasi itu berkomunikasi lewat web service untuk membentuk konsep Enterprise Application Integration. Nah, kemudian kita lanjut pada Distribute System for Processing Computing. Nah, Distribute System for Processing Computing ini sistem yang tersusun atas node-node dengan karakteristik yaitu node berukuran kecil dengan kemampuan processing terbatas, kemudian pervasif, mempunyai sifat menyebar, ubiquitous, berada dekat dengan lingkungan yang diamati, kemudian node punya kemampuan sensing atau thwarting. Nah, untuk setiap node dapat terhubung membentuk sebuah jaringan sensor. Contoh, sistem pengamatan kondisi udara atau sistem pengamatan kondisi lahan pertanian. Nah, kemudian kita masuk untuk architectural style atau model arsitekturnya. Nah, sistem terdistribusi ini terdiri dari beberapa komponen atau perangkat lunak penyusun sebuah sistem terdistribusi yang terhubung oleh konektor atau mekanisme yang memediasi komunikasi dan koordinasi antar komponen. Nah, model arsitektur di sini ada arsitektural berbasis lapisan atau layered arsitektur. Nah, komponen yang tersusun pada layered arsitektur dalam bentuk lapisan-lapisan. Contoh, operating system Windows, Linux, network protocol, OC, TCP, atau IP. Nah, kemudian untuk arsitektur berbasis resource. Nah, sistem pada arsitektur berbasis resource ini dilihat sebagai kumpulan resource yang diatur oleh komponen. Resource bisa ditambah, dihapus, diambil, dan dimodifikasi oleh aplikasi lain. Nah, selanjutnya untuk karakteristik RESTful arsitektur ini, resource diidentifikasi dengan naming scheme yang sama. Semua komponen mempunyai interface yang identik. Contoh, protokol HT, message yang dikirimkan sudah fully described, dan eksekusi bersifat stainless. Contohnya saat kita menggunakan RESTful Web Service. Kemudian untuk arsitektural berbasis objek. Komponen dilihat dipresentasikan sebagai sebuah objek yang terhubung satu sama lain lewat mekanisme call procedure untuk object-based arsitektur. Kemudian untuk arsitektur berbasis publish subscribe, di sini sistem didekomposisi menjadi komponen yang berperan sebagai publisher, subscribe,
atau keduanya. Arsitektur ini menawarkan konsep decoupling, di mana publisher tidak perlu tahu siapa subscriber-nya dan sebaliknya. Kemudian publisher subscriber tidak perlu ada pada saat yang bersamaan. Nah, kemudian kita masuk pada jenis arsitektur sistemnya. Nah, pada ini yang pertama yaitu centralized atau basic client server model. Nah, komponen pada centralized ini dibagi menjadi dua peran, yaitu server dan client, menggunakan model interaksi request reply. Centralized multi-tier terdiri dari beberapa lapisan dan sebuah entitas bisa berperan sebagai klien dan server sekaligus. Kemudian three-tier atau client server programming merupakan arsitektur 3 layer komponen logik yang saling berkaitan, yaitu presentation layer, interface yang akan ditampilkan terhadap klien yang dapat diakses melalui software atau web browser, kemudian application layer, inti atau proses logika yang terdapat di dalam sebuah aplikasi atau web, kemudian database layer berisi data yang dapat diakses. Kemudian selanjutnya itu multi-tier, di mana fungsi presentasi, pemrosesan aplikasi, dan manajemen data dipisahkan secara fisik. Arsitektur ini mirip seperti three-tier, hanya saja berbeda karena adanya business logic server. Pada multi-tier ini, masing-masing komponen dapat menjadi klien atau server. Nah, pada multi-tier terdapat 3 bagian utama, yaitu client side presentation, di mana untuk mengatur aplikasi dapat berinteraksi dengan user, kemudian server side business logic, bagian yang bertanggung jawab atas cara kerja aplikasi, kemudian back-end storage yang mengatur cara penyimpanan data dalam aplikasi. Nah, sekian, maaf. Kemudian yang terakhir yaitu peer-to-peer. Peer-to-peer ini merupakan model komunikasi dua arah antara pengguna melalui jaringan komputer tanpa melalui sebuah server. Jika menggunakan ini, semua node mempunyai fungsionalitas atau tugas yang sama. Pada peer-to-peer memiliki karakteristik utama, yaitu self-organizing, di mana node mempunyai kebebasan dalam mengatur dirinya sendiri ke dalam suatu jaringan, kemudian systematic communication node bersifat sama, baik itu meminta layanan atau memberikan layanan, kemudian decentralized, yaitu tidak memiliki global directory atau kontrol pusat ke setiap node. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.